Salam bahagia. Saya Sri Indiastuti, Kepala Sekolah SD Negeri Sumber 2, Kota Surakarta. Kali ini saya mengikuti ajang kegiatan apresiasi GTK tahun 2025 kategori Kepala Sekolah SD Transformatif. Kali ini saya akan berbagi bukti karya kegiatan kepemimpinan kepala sekolah bagi kepala sekolah. Bukti karya yang saya buat terkait dengan peningkatan kualitas pembelajaran dengan SMART di SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta. Mari kita simak bersama video ini. SD Negeri Sumber 2 merupakan satuan pendidikan yang berdiri sejak 1 Maret 1985. Sekolah ini merupakan sekolah negeri yang terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 29B, Kecamatan Banjarsari. Sekolah ini memiliki 1 kepala sekolah, 8 guru, 3 tenaga kependidikan, dan 165 murid. Visi sekolah pada tahun ajaran 2025-2026 adalah terwujudnya murid yang beriman dan berakhlak mulia, sehat, cerdas, berprestasi, dan berkarakter pada budaya bangsa dan cinta lingkungan. Pada beberapa tahun terakhir, kualitas pendidikan di sekolah ini menurun, baik secara akademik maupun non-akademik. Salah satu indikator kualitas satuan pendidikan adalah hasil rapot pendidikan. Hasil rapot pendidikan 2 tahun terakhir menunjukkan capaian yang baik pada kemampuan numerasi murid, karakter murid, kondisi keamanan sekolah, kondisi kebinekaan sekolah, dan kemampuan literasi murid. Namun terdapat penurunan nilai pada kualitas pembelajaran hingga capaian menjadi sedang. Kepala sekolah merupakan pemimpin dan pengelola satuan pendidikan. Sebagai motor penggerak di sekolah, kepala sekolah berupaya melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan cara memberdayakan seluruh warga sekolah, meningkatkan kolaborasi, dan melibatkan jejaring. Pada upaya peningkatan kualitas pembelajaran di SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta, kepala sekolah menggunakan model SMART. SMART merupakan akronim dari siap, merencanakan, aktivitas, reflektif, dan tindak lanjut. Pada tahap siap secara rinci yang dilakukan adalah 1. Mengumpulkan data awal. 2. Membangun kesadaran kolektif dan komitmen. Pada tahap merencanakan, langkah yang dilakukan yaitu 1. Menetapkan tujuan kegiatan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Mengidentifikasi 7 aset yang dapat digunakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 3. Merancang kegiatan beserta anggaran berbasis data. Pada tahap aktivitas secara garis besar dilakukan 2 kegiatan, yaitu kegiatan yang berpihak pada murid dan pendampingan serta pengembangan guru. Kegiatan yang berpihak pada murid antara lain 1. Mensosialisasikan visi misi sekolah. 2. Pencanangan moto sekolah SD Negeri Sumber 2, guru inovatif, murid kreatif. 3. Kegiatan pembelajaran yang interaktif. 4. Kolaborasi komite dan orang tua wali murid dalam berbagai kegiatan sekolah. 5. Pelibatan instansi untuk kegiatan belajar maupun workshop. 6. Pelibatan jejaring swasta untuk pembelajaran di luar kelas. Kegiatan pendampingan dan pengembangan kompetensi guru antara lain 1. Melakukan sengat atau Senin Semangat setiap awal pekan. 2. Melaksanakan hari belajar guru setiap akhir pekan. 3. Melakukan supervisi akademik dan coaching kepada guru. 4. Berkolaborasi dalam komunitas belajar. 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan diri. Pada tahap keempat dilakukan refleksi. Refleksi dilakukan seluruh warga sekolah, baik pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua murid, dan murid. Refleksi secara langsung melalui diskusi yang dilakukan kepala sekolah, guru, dan murid. Sedangkan refleksi secara tidak langsung berupa kuesioner melalui aplikasi Google Form. Hasil supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah menunjukkan bahwa guru sudah meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga beberapa murid mendapatkan berbagai prestasi.
Hasil refleksi yang dilakukan 8 guru menunjukkan bahwa guru sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan pengelolaan kelas yang baik, serta menggunakan media dan sumber belajar yang sesuai. Hasil refleksi yang dilakukan 130 murid menunjukkan bahwa hampir semua guru selalu menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran interaktif, dan menstimulasi murid untuk berpikir kritis. Hasil refleksi yang dilakukan 120 orang tua murid menunjukkan sekolah sudah mensosialisasikan visi misi, selalu menjalin komunikasi aktif dengan orang tua murid, dan melibatkan orang tua murid dalam berbagai kegiatan belajar. Tahap terakhir adalah tindak lanjut. Kegiatan tindak lanjut dilakukan melalui 4 kegiatan, yaitu 1. Mempublikasikan kegiatan di media digital, baik Instagram, YouTube, maupun WhatsApp. 2. Memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. 3. Memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. 4. Perumusan rencana perbaikan. Kepala sekolah merupakan motor penggerak dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Seorang pemimpin harus dapat menginisiasi transformasi pendidikan di sekolah. Tentunya disertai komitmen dan dukungan seluruh warga sekolah. Kualitas pendidikan tidak sekedar dinilai dari berjajarnya piala, namun semangat yang besar untuk selalu melakukan perubahan menjadi lebih baik dalam memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tercapai tujuan belajarnya. Kerangka kerja model SMART memastikan bahwa kepala sekolah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memimpin perubahan dengan data yang valid. Kualitas pembelajaran akan meningkat karena setiap tahap melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, berpusat pada kebutuhan murid, dan memastikan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan. Implementasi kerangka kerja SMART terbukti menjadi katalis dalam mentransformasikan kualitas pembelajaran. Salam semangat! Demikian bukti karya saya terkait peningkatan kualitas pembelajaran dengan SMART di SD Negeri Sumber 2 Kota Surakarta. Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi semuanya. Salam semangat, SD Negeri Sumber 2, guru inovatif, murid kreatif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini, saya terhormat pengawas Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengapresiasi sekaligus menyampaikan beberapa hal terkait dengan Kepala Sekolah SD Negeri Sumber 2, yakni Ibu Sri Indi, terkait dengan kinerja, terkait dengan dedikasi dan loyalitasnya. Sampai dengan saat ini beliau itu bisa dikatakan bisa menjadi contoh, benar-benar akan menjadikan, memajukan dan sekaligus terutama khususnya di Negeri Sumber 2 pada Kota Surakarta akan menjadikan pendidikan lebih maju, pendidikan berkualitas. Demikian sekedar informasi terkait dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sumber 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Yudi Sabiono, Kepala SD Negeri Sumber 1, dan saat ini saya sebagai Ketua Gugus 3 Gajah Mada Banjarsari, Kota Surakarta. Dan di sini saya mengangkat Ibu Sri Indi Astuti sebagai seksi pendidikan untuk Gugus 3 Gajah Mada. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai seksi pendidikan, ini memiliki kemajuan yang luar biasa di dalam kegiatan di Gugus 3 Gajah Mada, sehingga kemajuan dari Gugus 3 baik itu guru maupun siswa dalam hal pembelajaran sangat maju. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang positif untuk kemajuan Gugus 3 Gajah Mada dengan kepengurusan saya dan seksi pendidikan Ibu Sri Indi Astuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni saya untuk kegiatan diseminasi tadi, banyak sekali pemahaman baru yang saya dapatkan, yang ternyata banyak hal juga yang sudah dilakukan, disiplin positif di dalam kegiatan pembelajaran di kelas 5, terutama di kelas saya. Tetapi saya baru tahu ini ternyata disiplin positif ya, bisa membawa anak untuk memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi dengan ilmu baru yang tadi saya dapatkan, kedepannya akan saya terapkan di kelas. Hal-hal baru yang belum akan saya lakukan dan yang sudah saya lakukan sebelumnya akan saya tingkatkan lagi. Begitu. Terima kasih. Semangat selalu untuk Bu Indi.